Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, boleh semua bagi berdiri. Seperti biasa kita tepuk semangat, kemudian tepuk fokus. Paham? Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, Oke. tepuk 3 kali, Semangat. tepuk 4 kali, Konsentrasi. tepuk 5 kali, Siap belajar. tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Sudah semangat belajar? Semangat. Baik, silakan duduk kembali. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Hadir semua? Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Hari ini pelajaran kita adalah bahasa Indonesia. Udah dibaca buku kemarin? Sudah ya? Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Materi kita apa? Ada yang tahu? Materi kita adalah tentang tokoh. Ada yang sudah paham apa itu tokoh? Pernah dengar cerita? Pernah baca cerita? Pernah menonton film? Pernah nonton cerita? Nah, contoh dari cerita dan film yang kalian tonton itu ada unsur tokoh di dalam cerita tersebut atau di dalam film tersebut. Tokoh itu apa? Ada yang bisa jelaskan? Apa, Tika? Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam. Nah, tokoh adalah pelaku atau pelaku itu bisa 2 atau 3. Ada bisa berupa manusia, berupa hewan atau tumbuhan. Nah, pelaku yang berupa tumbuhan, contoh apa? Timun emas. Ada pernah dengar cerita timun emas? Pernah ya? Di situ kan ada tumbuhan, berarti dia tumbuhan apa? Timun. Kemudian pelaku yang hewan atau binatang, contoh apa? Kancil yang licik. Pernah baca ceritanya? Itu contoh pelaku yang berupa binatang. Kemudian pelaku yang berupa manusia, pernah baca tentang cerita Maling Kundang? Nah, itu adalah salah satu contoh cerita yang berupa pelakunya manusia. Ada yang sudah paham apa itu tokoh, kemudian ada yang belum paham. Ada yang belum paham belum tentang tokoh? Sorry Bapak, agak pilek ya. Tokoh itu tadi adalah pelaku atau orang yang terlibat di dalam sebuah cerita. Nah, di dalam tokoh itu ada 2 peran. Yang pertama peran utama. Nah, peran utama. Yang kedua ada peran tambahan atau pendukung. Nah, peran utama apa, Pak? Peran utama adalah misalkan contoh di dalam film atau cerita Maling Kundang. Peran utamanya adalah Maling Kundang. Tokoh utamanya atau pemeran utamanya itu dia. Kemudian peran atau tokoh pendukung atau tambahan itu contoh siapa? Ada Ibu Maling Kundang. Kemudian siapa lagi? Ada masyarakat. Nah, itu adalah pendukung atau tokoh tambahan. Nah, di dalam tokoh atau cerita tersebut secara otomatis ada yang namanya watak dan sifat. Paham? Ada sifatnya baik, betul. Apalagi sifatnya? Jahat. Apalagi? Licik, cerdik, kejam. Apalagi? Baik, sombong, ramah. Itu adalah sifat. Jadi di dalam setiap cerita meliputi cerita, terbentuknya sebuah cerita itu pasti ada orang baik, betul nggak? Ada orang jahat, kemudian baru ending ceritanya atau penyelesaian ceritanya biasanya orang jahat jadi orang baik. Orang jahat bisa menyesali perbuatannya, ya. Nah, itu materi kita tentang tokoh. Jadi tokoh tadi ada 2 peran utama. Yang pertama tokoh utama, yang kedua ada tokoh pendukung. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Baik, di sini Bapak sudah menyediakan atau menyiapkan cerita. Ya, sekarang silakan kalian lihat. Kalian ringkas dulu cerita ini, kalian baca dulu. Ingat, membaca teliti bukan membaca cepat. Kalau kita membaca cepat, kita tidak mendapatkan yang namanya inti dari bacaan. Makanya dibaca secara teliti dan secara cermat. Ya, jangan baca cepat, Tika. Ya, di dalam ini Bapak sudah siapkan cerita. Kalian silakan lihat tokohnya siapa, kemudian tokoh utamanya siapa, kemudian sifatnya bagaimana. Silakan dikerjakan. Ya, ini ceritanya beragam, tidak sama.
Jadi cerita antara yang satu siswa dengan siswa lain itu berbeda. Ya, silakan dikerjakan di sini. Setelah selesai nanti silakan dikumpulkan. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Sudah paham semua? Paham ya? Yasin sudah paham? Silakan kerjakan dulu ceritanya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Pagi.